Ini mulai budal ya, friend, seko alun-alun. Nah, Oke, baik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Oh, ini kayaknya belum pada semangat ya. Coba akan ulang lagi sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik, kita mulai perjalanan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini semangat banget ya, friend ya. Semua ibu-ibu. Sampurasun. Oke, ini ada yang jawab, ada yang nggak jawab ya. Berarti ada yang bukan orang Sunda ya. Akan mengucapkan selamat datang di Kota Bandung, selamat datang di bis pariwisata di Kota Bandung, yaitu Bandros, Bandung Tour on Bus. Kurang lebih dalam waktu 45 menit Bapak Ibu bakal keliling Kota Bandung ditemani sama Akang. Karena Akang di sini bukan seorang kenek. Akang bertugas menjadi seorang pemandu yang akan menginformasikan apa aja di Kota Bandung gitu ya. Nah, tapi sebelum itu akan sampaikan di Bandros ada beberapa peraturan. Yang pertama, Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak diperkenankan untuk merokok, dan satu lagi di Bandros tidak boleh cemberut. Ya. Nanti kita bakal lihat ada yang fotoin, videoin, bahkan sampai dadahin gitu ya. Nah, oke. Selamat datang di jalan yang pertama, itu Jalan Banceu, yang artinya pemukiman yang menyatu dengan istal kuda atau kandang kuda yang terletak di sebelah kanan Bapak Ibu. Itu dulu adalah kandang kuda yang sekarang telah berubah jadi kandang kijang. Iya, kijang Innova, Avanza, Agya, Brio, dan lain-lain ya. Ini akan minta tolong jangan tegang, jangan panik, jangan terlalu serius karena Bapak Ibu lagi liburan, bukan lagi dikejar-kejar deadline gitu ya. Oke, kita di sebelah kanan. Bukan paket umroh, bukan paket umroh sebelahnya. Pakai heboh. Itu ada situs sewa penjara Banceu, tempat dipenjarakannya Bapak Presiden pertama, yaitu Bapak Bung Karno. Ayo Pak. Iya, di dalam ya. Nah, Bapak Soekarno dimasukkan ke dalam penjara berdasarkan tuduhan karena Bapak Soekarno dituduh telah memberontak pemerintahan Belanda dan dianggap berbahaya karena Bapak dia binatang gitu ya. Nah, Bapak Soekarno ditahan di dalam sana selama kurang lebih 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan beliau tidak hanya Nah, friend, saya ada di Bandros di paling belakang seperti ini. Bisa bebas berdiri, maju dan mundur seperti ini. Itu ada apa ya, guidingnya ya, yang di ujung. Dan penumpangnya ini sekitar 20 sampai 25 ya, friend. Istilah yang namanya playboy. Apa istilahnya? Oke, playboy Bu ya, bukan playboy. Karena kalau playboy itu driver Akang ya. Iya, nanti malam namanya berubah jadi Kia Condong. Iya, Kia Condong, aki-aki rasa berondong gitu Bu ya. Nah, karena apa? Kalau siang itu nama aslinya padahal Payana Iguana. Payana Iguana imut, ganteng, dan mempesona. Ya. Nah, Akang juga lupa belum kenalan ya Bu ya, jadi diizinkan Akang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Akang Petrus. Iya, Petrus, pernah tulus tapi gagal terus gitu ya. Iya, nah makanya Akang ganti nama Ibu jadi Sebastian ya, sebatas teman tanpa kepastian. Iya Ibu ya. Oke. Nah, tapi kalau Ibu tanya nama asli Akang, nama asli Akang Ibu adalah Deka ya Bu ya. Nah, nama asli Akang Deka ya. Iya. Kalau misalnya barusan nama panggung aja ya Bu ya. Iya kayak gitu. Oke, tadi ada yang nggak sebelah sama Pak Soekarno itu ada gedung putih. Ya, ini macetnya Kota Bandung ya, di pagi hari ini jam 9 lebih 5 menit ya. Nah, tanpa AC naik Bandros ya, silir. Iya, karena Ibu kalau zaman Belanda dulu, dari zaman Belanda dulu itu sudah ada yang namanya koruptor. Apa Akang bisa yakin gitu ya, Akang bisa yakin. Kenapa Akang bisa yakin dengan nama koruptor gitu ya? Kenapa? Nah, itu pasar baru. Ya, itu pasar barunya di situ ya, friend. Oke. Ke sana ya. Apa Akang bisa sebut dengan nama koruptor? Takutnya gara-gara pimpinannya ada yang korupsi. Gitu. Makanya dari dulu ada yang namanya koruptor. Dokter ya. Dan Hotel Penjara Banceu itu dibangun di tahun 1871. Ya.
1871. Sedangkan nanti ada U-Turn gitu ya yang bakal sebelah kiri masuk di stasiun Bandung. Ya, naik. Oke, Ibu di sebelah kiri apa Bu itu namanya Bu? Stasiun Bandung. Ya. Mbak Nelly ya Bu ya? Iya Nelly, nenek lincah gitu ya. Nenek lincah. Kayak anak aku tuh. Kayak cucu dan nenek Ibu. Dia usia kan baru 18 tahun. 25 Ibu. Oke, kita lihat di sebelah kiri ada patung tentara pelajar Ibu yang di pojokan sana itu ada replika kereta api pertama yang ada di itu namanya si Gombar, bukan si Thomas. Ya, kalau kan anak-anak kayak gitu kan lihat kereta api jadi tahu. Nah, ya makanya kadang orang suka sakit hati kalau udah disebut komando odong-odong gitu ya. Iya Bu. Nah di depan kita lihat ke sebelah kiri aja kali ya. Nah di sebelah kiri itu ada yang namanya Gedung Indonesia Menggugat, gedung saksi sekaligus gedung sidang tempat disidangnya Bapak Soekarno. Yang beliau disidang Bu, bukan mau biskuit apalagi singa pedal kopi cuma es krim ya. Nah, makanya itu nanti bakal akan ceritain juga Ibu ya. Cuman akang mau nanya Bu, Bapak Ibu ini di Bandung ngerasa nggak kalau sekarang tuh lagi dingin-dinginnya? Hah? Ya dingin kan? Iya karena Bandung lagi di puncak Bu. Iya, puncak kelas member Liga 1 makanya dingin. Oke ya, di sebelah kanan ada kantor Wali Kota Kota Bandung yang lebih dikenal dengan nama Balkot atau Balai Kota yang terdapat di dalam sana itu taman mini seperti taman ikan, badak, labirin, gazebo dan taman lain. Ya, nah yang kantor tersebut dulunya adalah gudang penyimpanan kopi orang Belanda. Nama kopinya adalah kopi Aroma, itu bukan ABC ya. Oke, dan akan lanjut bakal tunjukkan di depan sana nanti kita bakal lihat ada rumah besar Bu. Di depan sebelah kanan nantinya bakal ada rumah besar. Ya, oke, akan turun dikit gitu ya. Nah, sebelah kanan Bu, alihkan pandangannya ke sebelah kanan. Nah itu adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, itu ya Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi. Nah, Ibu mau nggak punya rumah segede gini? Akang mah nggak mau Bu. Kenapa? Males beres-beres. Jangankan akang, ibu kalau di rumah punya anak perempuan, keponakan perempuan atau bahkan cucu perempuan pasti jarang beres-beres. Itu kayak itu yang beres-beres seminggu sekali, itu pun kalau ada temennya mau ke rumah. Kalau nggak ada teman ke rumah, pojokan kamar pasti dijadikan tempat penyimpanan baju kotor. Nah, ya. Betul ya, si ceweknya enggak salah lagi. Ya. Iya, nah karena itu hasil dari survei akan udah nyari survei 90% jawabannya sama, nah gitu ya. Nah makanya Kang tahu ya, dan itu juga jadi langkah buat Akang ngertiin yang namanya cewek ya Bu ya. Iya, jadi kalau cewek nanti atau istri Akang gitu ya kedepannya walaupun sekarang nggak ada gitu ya, kalau istri Akang malas beres-beres, Akang panggil orang tua Akang. Ya, karena kan kalau depan orang tua Akang kan dia pasti rajin, ngedadak rajin ya Pak ya. Depan mertua pasti rajin gitu ya. Iya, dimonitoringnya langsung gitu, dilihat kok lagi diam gitu ya. Karena orang tua akan mau Bu, si mama gitu ya bilang kayak gini, kalau nggak bisa masak mah nggak apa-apa nanti diajarin gitu ya. Tapi kalau nggak bisanya pun pantau langsung. Ya, oke, itu mah jadi ngomongin pribadi ya. Mending kita balik lagi ke jalur yaitu jalan Insinyur Haji Juanda. Yang lebih dikenal dengan kawasan ini bernama Dago. Iya, Bapak Ibu lebih kenal Dago atau Insinyur Haji Juanda? Iya, karena kalau misalnya orang Bandung tuh tahu Dago dari angkot tulisannya Kelapa Dago, Ledok Dago, dan Caringin Dago. Tapi wisatawan yang datang dari luar kota tahu Dago tuh biasanya dari sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, X, Twitter, dan lain-lain lah ya. Yang mau WA belum bisa. Kalau orang zaman dulu tuh kan gak punya HP ya Bu ya? Nah gitu kan ya, tapi kentongan alarm gitu. Tapi gini Bu, kalau misalnya zaman dulu tuh orang-orang zaman dulu mereka tuh nggak pernah telat kalau janjian, paling telat 5-10 menit. Walaupun nggak punya HP, nggak punya motor gitu ya. Tapi gitu ya, zaman sekarang HP canggih. Nah ya, HP canggih, motor baru mau berangkat gitu ya, mikirin baju juga bisa dihitung tuh. Karena ini para wanita mah unik, mau ibu-ibu, mau itu anak muda, kalau misalnya mau pergi main, ibaratnya diajak lari nih sama temennya gitu ya. Oke, diajak lari.
Besok hari nyiapin bajunya dari jam 3 sore. Ya nggak? Ya, tapi hari hanya beda baju. Gedung sate. Tuh. Gedung sate sebelah kiri. Gedung yang dibangun pada tahun 1920, selesai tahun 1924, yang menghabiskan biaya pembangunan mencapai 6 juta. Yang kalau dirupiahkan mencapai 462 miliar Oke friend, rupiah. sampai di gedung sate yang ya. kebetulan gitu ya. Sebelah kiri dari kami ada gedung itu banyak sate. disebut dengan gedung sate. Dan kenapa harus di Kota Bandung ada yang namanya gedung sate? Jadi gini Ibu, Kota Bandung punya gedung sate karena Kota Bandung sempat akan dijadikan ibu kota setelah Batavia atau Jakarta. Yang kemudian orang Belanda membangun pusat pemerintahan yang disebut Gouvernement Bedrijswet. Ya, Gouvernement Bedrijswet. Nah, ya, makanya karena susah akhirnya warga Jabar berkumpul meminta izin kepada Bapak Sutarjo selaku gubernur saat itu untuk merubah namanya menjadi gedung sate, karena melihat ada satu penangkal petir dan bulatan-bulatan itu seperti sate yang sedang ditusuk. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu tidak ada yang namanya sate, yang ada cuman Cilok, pusat pemerintahan Jawa Barat, terletak di gedung Cilok. itu ya jawabannya. Oke, kita ketemu sama teman-teman kita yang di depan. Nanti kalau kita sebelahan kita dadahin ya Bu ya. 10 menit yang dipakai buat selfie gitu ya, 2 jam dipakai buat jajan. Malah ini jangan lihat ke rumah yang ada di pojok sebelah kiri. Coba lihat kan? Oke, coba lihat sekarang. Itu kan ada rumah putih di seberang masjid gitu, itu adalah rumah milik orang lain. Ya, Akang sengaja bercanda kayak gitu karena Akang lihat Bapak Ibu ini tegang banget kayak peserta ujian nasional gitu ya. Tegang, panik, serius, lihat kiri kanan kayak orang lagi nyari contekan gitu. Bukan curhat, itu intermezzo itu ya. Apa-apa itu kajian juga gitu ya, karena yang katanya akan satu gagal gitu ya, urusan percintaan. Di sebelah kiri itu adalah gedung yang memiliki 100 teman selamat dari gerakan G30 SPKI gitu ya. Yang di sebelah kanan ini itu ada yang namanya taman lalu lintas Badron Suryadi Nasution yang dibuka setiap jam 8 pagi, tutupnya jam 3 sore hari Sabtu sampai dengan hari Kamis gitu ya. Oke, nah itu teman-teman juga ya, kebetulan cuma lagi gitu ya. Mbak gini Mbak. Oke, dilanjut ya, kita lanjutin. Sekarang akan tanya gedung sate itu dibangun tahun berapa? Mau nyalip? Ya. Oke, yang ini cuma sekarang 1920 harusnya gitu ya. Karena kan tunjukin di sini ada bangunan yang lebih tua daripada gedung sate, ada SMP Negeri 2 yang dibangun tahun 1913. Kita salib. Dibangun pada tahun 1917 gitu ya. Oke, itu jalan apa? Dalam rel kereta api yang menjadi pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan gitu ya, karena Bandros. Karena Bandung itu dulu cuma ada 2, utara yang jadi pusat pemerintahan, selatan menjadi pusat pemasaran. Disclaimer Ibu ya, bukan kitanya yang terlalu lambat, kita ini udah standar banget, ini udah cepat kehitungannya nih. Kalau Akang sama driver Akang gitu ya, itu udah cepat buat Akang dan driver Akang. Kalau yang di depan itu Akang nggak tahu lagi gitu ya. Kalau yang di depan yang tadi itu lihat, yang pink udah nggak kelihatan. Kan ya, siapa tahu nanti turun. Akang terima kasih. Ya, gitu. ini Akangnya ini kuat banget ya. Ngomong dari awal ya hingga sampai saat ini ya. Ini sudah berapa menit ya? Ya sudah hampir 20 menit ya perjalanan Bandros kali ini di seputar kota Bandung. Iya, saking legendarisnya rasa es krim tersebut itu dari dulu sampai sekarang. Begitu ya, jadi kita kalau latihan apa namanya beda-beda warna, dan kita terkena sama-sama orang Batak, jadi harus saling bertegur sapa gitu ya. Walaupun terkadang kalau misalkan ada
kerja siswa motivasi sama kan? Bingung kenapa? Itu sama-sama bandros biru ya. Kan yang manis akan saya ini soalnya akan lihat ibu itu kan Ini dari Jawa Timur ya, Sidoarjonan ya. Sidoarjo. Nah, ini 30 juta jiwa dipekerjakan oleh Herman William Dendels. Dari depan sebelah kanan. Di depan sebelah kanan kita lihat ada Herman William Dendels, Bapak Wiranata Kusuma, Bapak Soekarno, dan Bapak Sutarjo. Itu titik 0 km kota Bandung yang di atasnya bukan kereta api tapi sentuh atau alat aspal yang digunakan ketika pengaspalan jalan di kota Bandung. Oke ya. Oke. Lanjut, kita lihat ke sebelah kiri ada Savoy Homan, gitu ya. Savoy Homan hotel tertua pertama Merdeka sekarang telah beralih fungsi, gitu ya, menjadi tempat ini tadi malam ramai banget, friends. Ya, tadi malam full. Ya, karena hantu di kota Bandung unik-unik. Nah, ini yang tadi malam, sekarang sepi ya, friend ya. Iya, mereka rajin-rajin karena hantu itu kan pada umumnya keluar malam, tapi di Bandung keluarnya pagi-pagi. Ya. Di Jalan Asia Afrika. Mereka tuh tidak takut dengan namanya ustad ataupun doa, karena dibaca ayat kursi bukannya lari. Dan masuk lagi di alun-alun. Nah, terus jadi hantu kota Bandung takutnya sama apa? Sama satpol PP dan air hujan. Nah, ya. Iya, satpol PP dan air hujan karena takut ketangkap basah. Ya. Ini akan kalau boleh tahu ibu aslinya dari mana aja, Bu? Iya, badan ofisial ketika Persib lagi juara itu. Jadi ketika juara itu Persib pasti menggunakan Bandung. Ya. Tadi jadi kebanggaan pernah menaiki kendaraan pariwisata milik rivalnya sendiri, gitu ya. Tadi ada yang bilang katanya itu ada favorit ibu-ibu, tempat ibu-ibu menghamburkan uang suami dengan konsep workshop, papa work, mama shop, papa kerja, mama belanja. Ya, karena pak ibu-ibu kalau masuk ke kawasan sini berasa masuk surga. Ya, kalau ibu-ibu masuk ke kawasan sini berasa masuk surga karena banyak barang-barang bagus, diskonnya gede-gedean. Tapi kalau bapak-bapak berasa masuk rumah hantu, lihat kiri kanan kayak rumah hantu yang kosongnya isi dompet. Nah ya, iya, makanya ibu bapak hati-hati di sini mah banyak. Ya, friend, ini guide dari bandrosnya sudah menutup ya. Keren banget ya, sepanjang jalan dibantu Mas Guide menjelaskan semua tempat-tempat yang bersejarah dan sangat penting di Bandung sampai sedetail mungkin ya. Semoga bermanfaat ya perjalanan kali ini dengan menggunakan bandros dengan stand up komedinya yang lucu dan menambah wawasan. Dan jangan lupa untuk mengikuti vlog ini dan yuk pergi ke Bandung untuk naik bandros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, Kang.